Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan sang pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang sadis ini. Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Jejak kuku Amel ungkap siapa pelaku Subang. Namun sahabat lover, sebelum ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Sesuatu yang mengering di kuku korban Amel Mustika Ratu dinilai dapat jadi petunjuk untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Jejak di kuku itu bisa saja milik pelaku yang menghabisi korban. Ada dugaan saat akan dibunuh korban Amelia melakukan perlawanan sehingga meninggalkan jejak di kukunya. Dengan mendalami jejak di kuku korban diharapkan kasus pembunuhan ibu yang telah diselimuti kabut misteri selama 6 bulan ini dapat terungkap. Meski Dr. Sumihastri telah memberikan keterangan penting mengenai hal tersebut, namun banyak dugaan bahwa ada kemungkinan terjadi perlawanan yang dilakukan Amel sebelum dieksekusi. Sementara dialog antara Dr. Sumi dengan Dedi Darko menyatakan dari hasil otopsi kedua memberikan dua hal yang mengkoreksi dan menambahkan koreksi mengenai soal waktu kematian dan tambahan dari hasil otopsi pertama. Dr. Sumi juga menuturkan Tuti dan Amel dimakamkan di pemakaman tanah yang kering sehingga masih ada yang bisa diambil untuk diteliti. Sedangkan ada dugaan sesuatu yang ditemukan di kuku Amel bukanlah jejak DNA yang mengarah pelaku. Penyidik sudah tidak mengandalkan keterangan saksi karena kasus ini sudah berjalan berbulan-bulan. Tim penyidik akan mengambil langkah untuk menghubungkannya dengan petunjuk dari hasil upaya-upaya penyelidikan berbasis ilmiah. Dengan pemeriksaan ilmiah bisa menentukan tipikal kondisi kuku, bukan jejak DNA, tapi mungkin ada sesuatu hal dari ratusan saksi yang telah diperiksa tersebut bisa cek atau disesuaikan dengan kondisi kuku Amel. Kalau tangan Amel mencakar seseorang, maka luka cakar tersebut akan ditemukan di salah satu saksi adalah luka kecelakaan, tercakar kucing atau manusia. Apakah ini tipikal identik dengan kukunya Amel? Ini bisa ditelusuri secara ilmiah. Pengumpulan sampel DNA pernah saksi yang sudah diperiksa oleh dari 100 orang tersebut akan sangat penting untuk menyinkronkan dengan apa yang ditemukan di kuku Amel. Namun, satu sampel DNA saja butuh biaya cukup besar dan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, dia yakin tim penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini sudah melakukan berbagai hal, termasuk yang selama ini dianggap misteri oleh publik. Namun tim penyidik tidak membeberkannya ke media. Diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Jaga, Kabupaten Subang telah lebih dari. Namun sang aktor utama sekaligus pelaku pembunuh yang terjadi pada beliau masih bergentayangan bebas. Kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas di Indonesia ini menyisakan misteri dan belum terpecahkan. Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah merilis sketsa terduga pelaku pembunuh dan menyebarkan ke seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Namun sampai kini belum ada titik kasus pembunuhan itu segera terungkap. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya.